Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini kita ingin membahas atau menceritakan tentang pertanyaan yang ditanyakan kepada saya terkait warisan, ya, ilmu waris. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada saya, dan tentunya riwayat chattingan di sini tidak kita cantumkan semuanya, akan tapi kita cantumkan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ingin dibahas, ya. Di sini ini chattingan pertama, chattingan kedua, chattingan ketiga, ya. Chattingan pertama tentunya sebelumnya ada mukadimah ya. Ada chattingan-chattingan yang lainnya yang kita potong, kita ambil yang diperlukan saja. Ya, intinya perkenalan beliau, kemudian ingin bertanya tentang harta waris yang ditinggalkan oleh bapaknya, oleh ayahnya. Maka saya bertanya, di sini sebenarnya ada pertanyaan lain ya yang sebenarnya juga penting juga. Deskripsikan permasalahannya. Kemudian pertanyaan kedua saya, siapa saja kerabat yang masih hidup di hari kematian pemilik harta, yaitu ayahnya. Maka beliau menjawab deskripsi permasalahannya seperti ini. Jadi begini, Yai. Almarhum ayah saya meninggal tahun 2020, punya tanah sekitar 800 meter. Dan rencana mau saya jual 100 meter, ya. Tidak semuanya. Jadi 800 meter yang dijual hanya 100 meter. Udah ada kesepakatan, deal. Tanah saya dibeli 72.500.000 rupiah. Saya punya saudari satu, dan itu pun sudah meninggal tahun 2021. Ya. Jadi sudah meninggal. Sementara harta ini belum diterima oleh saudari. Ya, yang notabene sebagai anak daripada pemilik 72.500 ini. Ya, maka ini kasus apa? Al-munasakhot. Ya, kita sedang membicarakan tentang kasus al-munasakhot. Jadi belum dibagikan, dia sudah meninggal. Jadi setelah ayah meninggal, yaitu tahun 2020, tahun berikutnya yaitu 2021, saudari saya yang meninggal. Dan saudari meninggalkan anak laki-laki. Nah, saya mau tanya, apakah warisan almarhum kakek, itu maksudnya ayah dia, cucu juga dapat? Cucu maksudnya anaknya saudari ya. Apakah dapat dari 72.500.000 rupiah? Sekarang kan sudah ada nih hartanya 72.500. Apakah saya juga memberikan kepada anak saudari saya itu yang notabene adalah cucu daripada ayah saya? Ya. Soalnya ada yang bilang kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat karena bukan ahli waris. Betul. Ya. Cucu dari anak perempuan itu tidak dapat, Pak. Kalau cucu ya dari anak laki-laki maka dapat waris. Maka ahli waris. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau dia dari jalur anak laki-laki maka dapat. Nah, sekarang kalau dari jalur perempuan maka tidak dapat, baik laki-laki maupun perempuan. Baik cucunya ini laki-laki maupun perempuan. Kalau melalui jalur anak perempuan maka tidak dapat. Nah, akan tapi ya, cucu ini dapat warisan dari ibunya yang sudah meninggal itu tahun 2021. Ya, tahun 2021 cucu ini dapat warisan. Ya, kan saudari ini dapat jatah dari sini. Dapat jatah dari sini. Kemudian jatah saudari, maka cucu ini atau anak dia itu mendapat sebagian daripada jatah tersebut. Nah, kemudian dan juga ada yang bilang waris hanya satu garis sampai ke anak saja. Sementara cucu tidak. Ini tidak benar. Ya, cucu dapat juga. Dengan perinciannya sebagaimana kita sebutkan tadi. Minta pencerahannya, Yai. Kalau memang saya harus kasih, berapa seharusnya, Yai? Maksudnya saya kasih dari hartanya kakek. Ya, enggak. Tapi dari harta saudari. Atau dari harta ibunya itu.
Jatuhnya hibah kah kalau begitu? Bukan hibah, ya. Kalau dari saudari ya memang dia ahli waris, ya. Dia asobah, ya. Taib itu apa namanya? Chattingan pertama. Kemudian eh, pertanyaan saya ini, siapa saja kerabat yang masih hidup ini dijawab di sini. Siapa saja kerabat yang masih hidup di hari kematian pemilik harta? Dia mengatakan, yaitu saya, saudari saya, sama ibu tiri. Ya, saya, saudari saya, sama ibu tiri. Nah, berarti ya, ini kasus pertama. Sebelum nanti kita membahas yang munasakot tadi ya. Tadi kan ya 3 orang ini kemudian saudari ini mati. Maka ini kasus kedua. Kita tulis dulu apa namanya kasus pertama. Seseorang wafat meninggalkan istri ya. Ibu tiri ini adalah istri daripada ayah tadi. Istri, kemudian dan 2 anak perempuan. Nah, maka ini kasus rot ya. Kasus rot. Artinya ketika kita membagi jatah, membagi harta waris kepada masing-masing daripada ahli waris ini, maka masih ada yang tersisa. Ya, masih ada yang tersisa yaitu 1/6. Ya. Karena coba kita bagi dulu ya. Istri dan di sini istri, 2 anak perempuan. Istri tentunya dapat 1/8 karena ada anak atau ada farok yang mewarisi. Adapun 2 anak perempuan maka 2/3. Nah, kemudian masalahnya adalah 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 3, 8. 2 kali berarti 16. Nah, masih tersisa ya. Masih tersisa 3 saham. Ya. Maka dalam kasus ini dilakukan yang namanya rot. Ya. Rot artinya rot itu sisa harta ya, yang tidak habis, yang nanti dikembalikan kepada ahli waris selain suami atau istri. Nah, bagaimana? Maka dalam kasus seperti ini cara menghitungnya ya tidak seperti ini. Tapi langsung apa namanya? Jatah si istri ini bilangan penyebutnya dijadikan asal masalah. Ya. Kemudian sisanya langsung dikasihkan kepada anak perempuan. Nah, berarti di sini istri mendapatkan 1 saham dari 8 ini ya, asal masalah 8. Kemudian anak perempuan mendapatkan sisa yaitu 7. Nah, di sini anak perempuan 7 ini tidak bisa genap diambil anak perempuan. Maka dilakukan yang namanya tashih masalah. Tashih al-masalah. Bagaimana melakukan tashih al-masalah? Yaitu dengan melihat siham atau jatah dengan ru'us. Ya, dengan individu anak perempuan itu ada berapa. Maka 7 dengan 2 ini dilihat apakah dia itu tawafuk atau tabayun. Maka di sini hubungan 7 sama 2 ini adalah tabayun. Ketika tabayun, maka dilakukan perkalian antara ru'us, jumlah ru'us dengan asal masalah, yaitu 8. Ya, maka kita buat seperti ini. Ya, 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, maka nanti ketemu.
Ya, 16 bagi 8 sama dengan 2, sisanya 14. Nah, 14 ini bisa dibagi kepada dua anak, yaitu 77. Baik, kita jelaskan lagi ya, supaya lebih jelas. Nah, berarti jatuhnya nanti seperti ini. Ini kita hapus ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, maka ini hasil daripada pembagian kasus pertama. Kemudian kita beralih ke kasus kedua, yaitu kasusnya perempuan ini meninggal. Anak perempuan meninggal atau saudari si penanya ya. Berarti ini harus dicarikan atau dibuatkan tabel baru. Dibuatkan tabel baru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian anak perempuan ini meninggal ya. Wafat. Anak perempuan meninggal, kata penanya, meninggalkan anak tadi ya, dikisahkan di sini. Mana tadi? Saudari saya meninggal dan saudari meninggalkan anak laki-laki. Ya, berarti di sini anak laki-laki. Ini kasus munasakhot ya. Kemudian anaknya ini tidak disebutkan ya, meninggalkan anak. Oh, meninggalkan anak laki-laki. Nah, tidak disebutkan jumlahnya berapa. Kita konfirmasi anaknya saudari satu, laki-laki atau perempuan, satu yai laki-laki anaknya. Nah, kemudian saudari Mbak ketika meninggal masih punya suami, masih yai. Nah, jadi meninggalkan anak sama suami. Kita akhirkan di sini ya. Suami. Nah, jadi ini permasalahannya ya. Permasalahan kedua. Maka kita lakukan pembagian di kasus munasakhot ini. Suami jatahnya berapa? Ketika ada anak laki-laki yaitu seperempat. Seperempat berarti asal masalahnya adalah 4 ya. Seperempat di sini kita taruh sini aja. Sementara anak ini asobah. Asobah ya. Maka 4 dibagi 4, 1, sisanya yaitu 3 untuk anak laki-laki. Nah, sekarang dilakukan masalah jamiah. Ya, ini ma'ruf bagi pelajar ilmu waris insya Allah tidak asing ya dengan permasalahan munasakhot yang ada jamiahnya ini. Bentar ya, kita rapikan dulu. Baik. Sekarang di kasus jamiah ini, bentar kita rapikan. Kasus jamiah ini melihat hubungan antara asal masalah dengan jatah si mayit di kasus yang pertama yaitu 7 ini. 4 dengan 7 ini hubungannya apa? Melihat hubungannya apakah tawafuk atau tabayun. Tawafuk ataukah tabayun. Maka di sini mempunyai hubungan tabayun. Ketika tabayun, maka dilakukan perkalian antara asal masalah pertama dengan asal masalah kedua ya. Nah, 4 kali 16 berapa? Ya, 4 kali 16 kita buka kalkulator aja nanti tidak salah ya. 4 dikali 16 sama dengan 64 ya.
64. Nah, ketemu asal masalah jamiah. Nah, dari sini nanti dibagi harta kepada siapa saja yang berhak. Ya, jadi kesimpulannya seluruh harta ayat tadi 72.500.000 rupiah ini dibagi 64 bagian. Kemudian dibagikan kepada semua orang ini yang berhak mendapatkannya. Maka setelah itu dikalikan perkalian jatah ini dengan anak perempuan tidak. Nah, ini dikalikan perkalian silang. Jatah-jatah di sini dikalikan dengan asal masalah kedua, kemudian jatah-jatah jatah-jatah kasus kedua dikalikan dengan 16 ini. Dikalikan dengan jatahnya anak perempuan 7 ini. Ya. Sekarang kita lakukan perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, 1 dikali 7. 7. Bukan. Di sini. 7. 3 dikali 7. 3 dikali ini. 7 sama dengan 21. Nah, sekarang kita total. Apakah ini jumlahnya nanti 64 ini ataukah tidak? Ya, kita buka kalkulator tadi. Ya, 64 ini ya. Asal masalah jamiah kita kurangi ini 8, 28, 7, 21. Kalau genap kosong berarti sudah betul. Ya. Dikurangi 8, dikurangi 28, dikurangi 7, dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, alhamdulillah berarti sudah selesai. Nah, sudah betul apa yang dilakukan dalam permasalahan ini. Kemudian bagaimana cara membagi harta ini 72.500 ya 72.500 kepada orang-orang yang mendapatkan harta waris ini. Maka caranya harta ada banyak rumus ya. Ini kita ambilkan salah satu daripada rumusnya. Harta dibagi, mana bagi ya? Lambang bagi di sini. Intinya dibagi ya. Kita tidak menemukan lambangnya ini. Atau dibagi gitu pokoknya ya. Dibagi. Kita tidak menemukan lambangnya soalnya keyboard saya ini tertutup stiker dan stikernya sudah stikernya ini sudah mau hilang sehingga sebagian lambang-lambang itu tidak terlihat. Kita tulis saja dibagi asal masalah. Asal masalah di sana maksudnya 64. Harta sini 72 dibagi asal masalah yaitu 64 kemudian dikali masing-masing saham. Nah, ya, dikali masing-masing saham. Bentar. Mana saham itu? Saham ya ini 8, 28, 7, 21. Maksudnya hasil daripada 72.500 dibagi asal masalah ini hasilnya, maka dikalikan kepada masing-masing saham ini. Coba kita hitung sekarang. 72.500
dibagi 64 ya. Nah ini dibagi 64, kemudian kita kalikan kepada masing-masing daripada jatah-jatah ini ya. Pertama kita kalikan dengan 8. Nah, berarti kita tulis jatah ibu mendapat berapa tadi? Ini ya, kita coba. Ibu mendapat segini. Kemudian kita beri nomor ya biar semakin jelas. Kemudian anak perempuan ini maksudnya penanya ya. Maksudnya adalah penanya. 28 ini. Kita tadi lupa ya, tidak kita catat dulu hasil pembagian 72.500 dengan asal masalah. Nah, kita ulangi lagi berarti ya. 72.500 dibagi 64. Nah, ini kita simpan dulu supaya lebih mudah dalam membagi. Kita taruh sini ya. Nah, sekarang sudah selesai ya masalah istri atau ibu tiri, istri mayit ya. Nah, sekarang yang kedua, dikali 28 dikali 28. Nah, maka ini jatah si penanya 31 juta sekian ini ya. Sekarang jatah suami 7 ya, 7 saham. Ini dikali 7. Ini jatah suami 7.900.000 sekian. Suami saudari ya ini. Kemudian anak saudari. Ya. Bentar. Kita coba. Anak saudari jatahnya 21 ya. Kita kalikan 21 sama dengan, nah ini 23 juta sekian. Nah, anak laki-laki. Nah, maka inilah ya hasil daripada pembagian harta waris pada kasus ini. Coba sekarang kita buktikan apakah jatah-jatah ini betul nanti ketemu 72.500.000 yang kita tambah dari bawah ya. 27 dari bawah perhitungannya dari jatah anak laki-laki kita tambahkan di sini. Ditambah punya suami ya. 7929687,5. Kemudian ditambah 31 jatah anak perempuan 718.750 ditambah 906.2
ya jatah istri mayit atau ibu tiri 62.500. Nah, pas ya, berarti 72.500. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan ini, ya, kasus munasakhat yang sangat penting sekali untuk kita pelajari ya. Sebagai seorang penuntut ilmu wajib untuk mempelajari ilmu waris ini, ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan ya oleh masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan antara kerabat-kerabat mereka sendiri ya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu harus serius dalam mempelajari ini supaya bisa memberikan solusi ya kepada permasalahan umat. Dan ilmu ini merupakan ilmu yang pertama-tama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.